apa namanya menyita 22 kendaraan yang dipunya sama Wamen Akar. Mungkin gimana? Iya, tapi kan kita harus praduga tidak bersalah, jadi KPK pasti punya dasar kenapa menyita itu semua, dan kita berharap semuanya bisa diselesaikan secara hukum. Kalau memang bersalah ya bersalah, kalau enggak ya enggak. Dan saya juga kebetulan pernah ke garasinya KPK, sebenarnya gudang-gudang penyitaannya KPK. Di situ juga miris sekali melihat banyak sekali mobil-mobil mewah milik koruptor yang disita untuk nanti dilelang gitu ya. Tapi untungnya sekarang KPK sudah punya fasilitas untuk menyimpan mobil-mobil spesial tersebut secara baik, sehingga diharapkan kalau nanti terbukti bersalah pemilik mobil itu dan mobilnya dilelang, bisa nilainya itu dijaga tetap tinggi untuk dikembalikan ke negara kita. Nah, terkait dengan unit-unitnya, mungkin bisa dijelasin nggak sih itu tuh ada apa aja kalau dilihat Ya. dari foto-foto? Saya belum lihat langsung, tapi kalau saya lihat dari foto-fotonya, seleranya bagus juga kalau dilihat dari sudut pandang otomotif ya. Jadi ada Suzuki Jimny JB74 3-door, dan kita lihat Suzuki Jimny-nya juga tidak standar, itu kayaknya sudah pakai ban MT, sudah pakai lift kit, bahkan bodinya itu sudah dimodifikasi ala-ala Land Rover Defender. Itu mobilnya sendiri sekarang harga barunya itu di 400 jutaan rupiah. Modifikasinya sendiri saya nggak tahu pasti, tapi mungkin diperkirakan bisa di atas 100 juta rupiah. Kemudian ada Jeep Cherokee. Jeep Cherokee ini sebenarnya bukan mobil baru, mobil yang sudah lama, 20 tahun lebih umurnya. Tapi memang sekarang harga pasaran bekasnya juga masih mahal karena banyak penggemarnya. Itu bisa di atas 200 juta rupiah kalau misalnya kita dapat yang udah bagus. Dan kelihatan juga Cherokee-nya itu sudah dimodifikasi dengan lift kit dan ban yang siap off-road gitu. Jadi cukup tinggi juga nilainya. Nah, habis itu kita lihat juga ada, ini yang cukup menggelitik, ada Mitsubishi Xpander dan ada Hyundai Stargazer. Sebenarnya dua mobil itu berada di kelas yang sama. Biasanya orang kalau punya Xpander ya Xpander aja, Stargazer ya Stargazer aja. Ini luar biasa, dua-duanya ada gitu ya. Jadi mungkin itu bukan untuk digunakan sendiri, tapi kemungkinan untuk staffnya atau apa. Karena itu dua mobil sebenarnya berada di kelas yang sama. Kemudian kalau kita lihat juga ada Corolla Cross Hybrid, Toyota Corolla Cross Hybrid, itu harga barunya dari 560 jutaan sampai 600 jutaan tergantung tergantung speknya. Dan dia menggunakan mesin hybrid 1800 cc, dan mobil itu terkenal akan keiritan bahan bakarnya. Jadi itu adalah mobil yang cocok untuk digunakan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke mobil berikutnya, ada Hyundai Palisade. Hyundai Palisade ini juga banyak digunakan oleh bos-bos perusahaan atau pejabat karena memang ini SUV yang besar, tenaganya juga sangat besar, mesinnya 2200 cc turbo diesel, tenaganya hampir 200 HP, 197 HP, dan harga barunya pada saat itu di kisaran 1 miliar rupiah, ada yang dari mulai 900 jutaan rupiah. Kemudian ada mobil juga yang menarik adalah Nissan GT-R. Nah, Nissan GT-R ini adalah salah satu sports car ikonik dari Jepang. Sudah pertama kali keluar itu dari tahun 2007, tapi kalau saya lihat dari unit yang disita KPK, dilihat dari daytime running light-nya, model DRL-nya itu adalah yang terbaru, jadi model yang paling akhir. Harganya itu bisa di kisaran 7 miliar rupiah dengan tenaga 570 HP. Dan mobil itu dibilang sebagai supercar killer karena sangat kencang mobilnya dan sangat spesial. Itu adalah Nissan GT-R R35, dan sekarang dengar-dengar sudah discontinue. Jadi itu mobil yang sangat spesial, dan kalau kita lihat velgnya juga udah diganti, udah dimodifikasi. Saya tidak tahu harga velgnya berapa. Dan kalau dilihat dari plat nomornya D sekian 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 QGK, itu adalah plat nomor sementara, artinya plat nomor aslinya belum jadi. Kemungkinan mobil itu benar-benar sangat baru. Nah, mungkin itu kan terkait unit dari mobil-mobilnya nih Om ya. Om bilang tadi kan seleranya bagus nih. Terus kalau misalkan untuk motornya mungkin ada komentar nggak? Kebetulan saya nggak begitu paham mengenai motor, tapi kalau saya lihat motornya ada dua merek, yaitu Vespa dan Ducati, yaitu bukan motor yang biasa-biasa ya. Vespa itu adalah motor yang berkaitan dengan lifestyle, sedangkan Ducati, bahkan ada Ducati Diavel, saya lihat itu adalah motor yang sangat mahal dan sangat kencang. Harganya ratusan juta rupiah, bahkan sampai lebih dari 1 miliar rupiah. Oke, berarti kalau misalkan dijumlahin Om nih, dari banyaknya mobil sama motornya itu nyampe puluhan miliar berarti. Yang jelas di atas 10 miliar rupiah karena GT-R-nya saja itu sudah di 7 miliaran rupiah. Kemudian ada
Ada BMW juga, BMW E30, 330i gitu ya, ditambah dengan modifikasinya semua, rasanya sih bisa di atas 10 miliar, tapi kalau di atas 20 miliar mungkin enggak ya. Kecuali saya juga dengar katanya ada CR-V ada 3 unit, kemudian ada berapa mobil 3 unit, saya juga nggak ngerti kenapa ada mobil yang sama sampai beberapa unit, tapi prediksi saya di atas 10 miliar rupiah itu semua. Luar biasa ya Om, ini kan jadi akhirnya disita juga masih apa namanya dalam proses gitu ya. Ya, saya berharap sih, saya selalu bilang kalau di video-video saya, kita bisa membeli apapun asal dari jalan yang halal gitu ya. Semoga saja ini tidak terbukti, tapi kalau terbukti ya ini jangan dijadikan contoh gitu. Karena memang kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Oke, mungkin kalau ditwist ke ini kan bergelimbangan harta ya para Ya. apa namanya pemangku jabatan ini. Nah mungkin kalau ditwist dengan masyarakat yang seperti guru honorer yang gajinya miris dan lain sebagainya. Gimana? Sebenarnya menurut saya pejabat atau wakil rakyat yang memiliki harta bergelimang, harta yang banyak, menurut saya sah-sah aja. Karena kita tidak tahu latar belakang orang itu, mungkin pengusaha. Tapi yang penting adalah para pejabat publik, orang yang digaji oleh masyarakat, orang yang seharusnya mengayomi masyarakat, membuat rakyatnya juga jadi lebih sejahtera. Jangan sampai ketika sudah di jabatan itu mereka justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri secara tidak sah, rakyat bukannya bertambah sejahtera, tapi mereka memperkaya diri sendiri. Itu yang kami harapkan tidak terjadi. Tapi kalau mereka memang kaya, kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting kayanya memang dari jalan yang halal dan mereka menggunakan jabatan mereka untuk mensejahterakan rakyat. Oke, sedikit mungkin Om, ini kan kemarin sempat ada beberapa apa namanya omongan dari pejabat itu terkait dengan katanya dosen dan guru adalah sebagai beban untuk negara. Nah terus adalah yang baru ini gaji DPR naik 3 juta, terus ada tunjangan ini, tunjangan itu, rumah dan lain sebagainya. Gimana tanggapan? Saya sebenarnya nggak bisa berkomentar detail karena yang masalah Bu Sri Mulyani ngomong guru beban negara itu kan ada polemik juga di situ. Ada yang bilang bahwa itu videonya editan. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Tapi beban itu kan bisa diartikan negatif, bisa juga memang diartikan faktual gitu kan. Ya memang beban yang memang harus dikeluarkan gitu. Tapi buat saya yang penting adalah informasi di media sosial sekarang kita harus pilah-pilah mana yang editan, mana yang bukan gitu. Terkait dengan gaji dari anggota DPR saya tidak bisa berkomentar, tapi saya harap mereka memiliki alasan yang kuat kenapa mereka harus mengalami kenaikan gaji, sementara rakyat juga masih ada yang kesusahan di bawah. Tapi saya nggak bisa komentar apakah itu benar atau tidak, tapi saya harap mereka punya alasan yang tepat.